Perang antara Rusia dan Ukraina semakin tidak jelas bagaimana akhirannya. Banyak pakar Barat sendiri menjadi khawatir bagaimana kelak perang ini akan berakhir, karena membayangkan banyaknya persenjataan akan terlibat. Beberapa kalangan pengamat juga mencela pihak Barat dan Rusia yang sengaja atau tidak sengaja telah menjadikan medan perang Ukraina sebagai ajang uji coba persenjataan terbaru mereka yang sangat menghancurkan dan merugikan, serta menimbulkan korban mengerikan di kalangan rakyat jelata. Ada beberapa isu yang sangat mengganggu. Sebagai gambaran isu pertama kita mengutip bagaimana baru-baru ini mantan Presiden Prancis Francois Hollande memberikan pandangannya tentang Rusia, khususnya tentang Putin dalam sebuah wawancara dengan Politico di kantornya di Paris. Hollande menyampaikan, Putin bertaruh bahwa Barat akan bosan mendukung Ukraina dan akhirnya menyetujui diakhiri konflik dengan negosiasi yang menguntungkan Rusia. Hollande, yang menjabat sebagai Presiden Prancis sejak 2012 hingga 2017, memiliki banyak pengalaman langsung dengan Putin. Dia sangat mengenal Putin, dan dia pernah berkali-kali memimpin negosiasi dengan Putin, melibatkan mantan Kanselir Jerman Angela Merkel, dalam forum diplomatik format Normandia pada 2014 setelah Moskwa menganeksasi Crimea dan mendukung separatis pro-Rusia di wilayah Donbas. Menurutnya, Putin adalah orang yang sangat rasional, kata Hollande ketika ditanya apakah Putin dapat memperluas konflik di luar Ukraina. Dia sangat bisa. Dia adalah seorang yang sangat rasional, jauh dari kata gegabah, seperti yang banyak dispekulasikan oleh sumber Barat. Semua yang dia lakukan pasti dengan perhitungan, dan dia punya alasannya sendiri dan dalam kerangka itu, dia selalu siap menggunakan kekerasan. Dia hanya bisa memahami dinamika, kekuatan, dan cara ini saja yang bisa kita atur untuk melawannya, sambung Hollande. Saat invasi Rusia ke Ukraina hampir menginjak 1 tahun, Hollande menambahkan bahwa Putin akan berusaha mengkonsolidasikan keuntungannya untuk menstabilkan konflik. Berita buruknya, hampir tak ada rencana Putin yang gagal selama ini. Tidak peduli berapa lama itu akan berjalan, dia juga terkenal sangat sabar dengan rencananya. Ada lagi isu kedua di mana Amerika memperingatkan, tanggung jawab Ukraina terhadap semua senjata canggih yang dikirim Barat. Ini mengingatkan kita betapa besar kelak hutang yang harus dibayar oleh Ukraina kepada Barat, setelah perang berakhir. Walau entah kapan mengingat peringatan Hollande di atas, Putin bisa sangat sabar menunggu momen kemenangannya. Dan dari waktu ke waktu biaya perang yang harus dipikul Ukraina dan Barat akan terus membengkak. Lalu ada lagi isu ketiga, di mana Presiden Turki Tayyip Erdogan memperingatkan, mengirim senjata ke Ukraina hanya akan memperburuk konflik dan menguntungkan cukong senjata. Ironisnya cukong-cukong itu justru sebagian besar berasal dari para pemodal Rusia, walau tidak dapat dijelaskan bagaimana mereka bisa berada di negara-negara tertentu di Eropa dan Asia sebagai orang super kaya dan sedang mempermainkan perang, kata pengamat bisnis senjata, atau lebih jelasnya, bermain api demi keuntungan yang besar. Tidak jelas, apakah bisnis senjata ini kemudian kembali untuk membiayai perang Rusia, terutama untuk membiayai tentara bayaran seperti Wagner Group. Jika ya, Barat benar-benar terkena dikibuli. Ada lagi sebuah isu keempat yang dipercaya oleh beberapa pihak di Barat, tapi dibantah oleh Gedung Putih, yakni sebuah perjanjian rahasia antara Gedung Putih dengan Kremlin, di mana Amerika menawarkan 1/5 wilayah Ukraina, dengan syarat Moskow menghentikan perang. Wilayah tersebut boleh menjadi milik Rusia. Gedung Putih sendiri telah membantahnya, namun tidak semua kalangan mempercayai bantahan para intelijen Amerika. Pada perkembangan selanjutnya terkait pengiriman tank canggih oleh Barat, Rusia berhasil menghancurkan tank Abrams dengan mudah menggunakan tank buatan terbaru mereka T-90M Pro-Rif, namun ternyata tidak berdaya jika harus berhadapan dengan tank Leopard 2 buatan Jerman. Putin mengakui keunggulan tank Jerman sebagai tank dengan kualitas material super yang sangat sulit dihancurkan. Dan pada perkembangan terakhir, setelah sempat memukul pasukan Rusia, kini medan perang kembali berbalik. Tentara Ukraina mulai terjepit dan terpojok di mana-mana oleh taktik tempur terbaru Rusia yang telah mengirimkan puluhan ribu tentara bayaran dari Wagner Group. Serangan terbaru Rusia ini tampaknya untuk mendahului keunggulan Ukraina, karena mereka sedang menunggu kiriman persenjataan berat dari NATO dan Barat. Belum cukup sampai di situ, Rusia terdeteksi telah menyiapkan lebih 1,5 juta pasukan lagi. Kali ini tentunya dengan perhitungan yang lebih matang, dan isunya adalah, mereka berencana melakukan serangan besar-besaran ke Ukraina bertepatan dengan peringatan setahun perang atau invasi Rusia. Mari kita berdoa dan berharap, semoga semua akan berakhir dengan baik-baik saja.